Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Setelah beberapa minggu saya tidak bisa menyampaikan kuliah subuh. Sehubungan masih berada di dalam bulan Syawal, kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya, amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang kami muliakan, kita melanjutkan pelajaran kita. Dahulu adalah bagaimana metode pendidikan terhadap anak yang sangat baik. Dulu kita bicara tentang metode pendidikan anak dengan uswah hasanah. Diberi contoh teladan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hal. Ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan itu sudah disampaikan. Kemudian kita bicara juga metode pendidikan anak, yaitu dengan metode adat dan kebiasaan. Ini juga sudah disampaikan. Pada pagi hari ini kita akan bicara bahwa metode pendidikan yang sangat cukup berhasil adalah pendidikan dengan metode nasihat. Metode nasihat ini disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Dan kita nanti juga simak dengan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal itu. Salah satu di antara ayat Al-Quran yang memberikan metode pendidikan anak adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Disebutkan di dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan masih beberapa ayat lagi setelah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita simak bagaimana Luqman menasihati kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, seraya dia menasihatinya. Apa nasihat Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Ya bunayya, wahai anakku. Kata-kata bunayya itu kata-kata yang sangat lembut kepada anaknya. Kata-kata yang sangat menyentuh
kepada hati anak, sehingga kata-kata itu, ya bunai, wahai anakku, wahai sayangku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan kepada Allah. Mengapa? Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 hal di mana 7 hal ini merupakan dosa yang besar. Rasulullah bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 hal yang sangat mengsengsarakan, memporak-porandakan. Apa 7 hal itu? Dikatakan, qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa 7 hal yang sangat merusak, memporak-porandakan ini? Kemudian Rasulullah mengatakan, asyirku billah. Pertama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah. Wasihru. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan kedua adalah sihir. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya illa bil haq, kecuali dengan benar. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak-anak yatim. Wattawalli yaumaz zahf, dan kamu mengundurkan diri sedang berada di dalam jihad, berkecamuk perang, berjihad. Kamu lantas mengundurkan diri, bukan untuk taktik, tapi dia mengundurkan diri dari medan pertempuran. Kemudian yang terakhir Rasulullah mengatakan, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita yang baik-baik, dituduhnya dia melakukan perbuatan zina. 7 hal ini adalah merupakan hal yang dapat merusak kehidupan masyarakat, merusak sosial. Salah satu yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah. Ini artinya Luqman menasihati kepada anaknya agar anaknya itu mempunyai akidah yang benar, akidah yang tidak tercampur dengan kemusyrikan, dan hal ini sangat membahayakan untuk dirinya dan juga membahayakan untuk masyarakatnya. Dari pendidikan yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya adalah pendidikan tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami nasihatkan, kami perintahkan manusia biwalidayhi, untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa alasannya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya di dalam keadaan susah, payah. Bertambah umur kandungannya, bertambah susah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapih anaknya ketika umur 2 tahun. Anishkurli, karena itu bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Setelah pendidikan tauhid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah setelah perintah
bertauhid. Disebutkan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Di dalam ayat yang lain disebutkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu untuk kamu tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah setelah perintah untuk bertauhid. Perintah kepada anak-anak kita, menasihati kepada anak-anak kita agar anak-anak kita itu mempunyai akhlak, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, ketika orang tua itu masih hidup. Dan yang kedua, ketika orang tua itu sudah meninggal, kita berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kedua orang tua kita masih hidup, Allah berfirman, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apabila salah seorang di antara kedua orang tuamu sudah lanjut usia, au kilahuma, atau dua-duanya sudah lanjut usia, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu kata-kata cis. Kata-kata yang dapat melukai perasaan hati kedua orang tua. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik kepada kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qaulan karima, katakan kepada kedua orang tuamu qaulan karima, kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, kata-kata yang dapat membesarkan hati kedua orang tua kita. Waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan untuk kedua orang tuamu, ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihani kami waktu kecil. Disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innali umman. Ya Rasulullah, saya punya ibu. Bagaimana dengan ibumu? Ibu saya sudah lanjut usia. Apa yang kamu kerjakan untuk ibumu yang sudah tua itu? Ana matiyatuha ya Rasulullah. Saya naikkan ibuku di atas kendaraanku, tidak bisa lagi berjalan. Wa uq'iduha ala dhahri ya Rasulullah. Saya panggul ibuku di atas pundakku, di atas punggungku. Saya pikul, saya gendong. Wala asrifu anha wajhi ya Rasulullah. Saya perhatikan terus ibuku. Ku perhatikan ibuku yang sudah tua, tidak bisa berjalan lagi itu. Wa arudtu biha kasbi ya Rasulullah. Dan aku mempunyai penghasilan dari kerjaku, ku berikan kepada ibuku. Karena ibuku sudah tidak bisa lagi apa-apa.
Apa pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat? Fahal jazaituha ya Rasulullah? Apakah berarti saya telah membalas jasa baik ibuku? Kalau Rasulullah menjawab, la, belum, la, belum, la, belum, sampai 3 kali. Wala bizafratin wahidah. Walaupun nafasmu yang sebentar sekali, yang sebentar itu. Kemudian sahabat bertanya, falima ya Rasulullah? Mengapa begitu ya Rasulullah? Saya sudah bekerja melakukan apa saja untuk ibuku yang sudah tua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, li'annaha takhdumuka wa tuhibbu hayatak. Karena ibumu mengabdi untukmu, nak. Ibumu mencintaimu, nak. Tidak ada pengabdian yang tulus dan tidak ada cinta yang tulus kecuali cinta seorang ibu terhadap anaknya. Ibu mungkin tidak makan enak, biar anak-anak yang makan. Tidak berpakaian yang baik, biar anak berpakaian yang baik. Sampai kapan ibu itu mengabdi untuk anak-anaknya? Sampai nanti, sampai meninggal, tetap mencintai anaknya. Tetap mencintai anaknya. Karena itu orang tua, terutama ibu, mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan anak. Tadi disebutkan, mengandungnya dalam keadaan susah, melahirkannya antara 2 kemungkinan hidup atau mati. Kemudian mendidiknya, menyusuinya, menyapihnya, sampai menghantarkan kita, menikahkannya, sampai kita ini minta maaf, sudah besar, sudah nikah, pisah dari orang tua, dalam arti kata pisah rumah. Berapa tahun? Dan tetap orang tua memperhatikan anaknya sampai nanti. Adapun berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua itu sudah meninggal. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibu saya, bapak saya sudah meninggal. Fahal li min syai'in abirru bihi ba'da mautihima? Apakah masih ada kebaikan yang dapat kuberikan kepada ayah ibuku yang sudah meninggal? Kalau Rasulullah menjawab, na'am, masih ada. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu alaihima wal istighfar lahuma. Doakan kedua orang tuamu, mintakan ampun kepada Allah untuk kedua orang tuamu. Karena itu kalau di tengah-tengah masyarakat ada ayah yang meninggal, ada ibu yang meninggal, biasanya dicari, mana anaknya? Saya Ustaz, sini nak, kamu jadi imam. Ini jenazah ayahmu, nak. Mana anaknya? Saya. Ini jenazah ibumu, nak. Salati, kamu jadi imam. Mungkin menciptakan anak orang tua itu, mendidik anaknya menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Tapi pertanyaannya, mampukah ketika nanti orang tuanya meninggal? Mampukah nanti ketika ibunya meninggal, dia menjadi imam, mensolati jenazah kedua orang tuanya? Menjadi sebuah pertanyaan. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan, wa ikram sadiqihima. Hormati itu teman baik ayah ibu kamu dahulu. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu naik di atas kendaraan kedatangannya. Kemudian dijumpainya di tengah jalan, yaitu sahabat baik ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Pak, mau kemana? Saya mau pulang. Naik di atas kendaraanku. Saya antarkan engkau pulang. Diantarkan oleh Ibnu Umar. Ketika diantarkan oleh Ibnu Umar sampai ke tempatnya, lantas Ibnu Umar mempunyai serban yang baik. Kemudian diberikannya kepada Pak, ini serban untuk kamu. Kamu siapa? Saya anak Umar bin Khattab. Bapak adalah teman baik ayah saya dulu kan. Kemudian selanjutnya apalagi Rasulullah mengatakan, wa in fadh ahdihima, tunaikan janji kedua orang tuamu dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang orang tua kadang-kadang wasiat. Tidak terasa bahwa itu adalah wasiat. Orang tua kadang-kadang bilang pada anaknya, nah, tolong pijit ayah. Sakit ayah ini, pijitlah. Dipijit. Sambil orang tua mengatakan, nah, kamu adalah anak yang pertama. Kamu sudah dibesarkan, kamu sudah selesai pendidikan, kamu sudah bekerja. Tolong ya nak, ketika ayahmu nanti meninggal, bantu itu adik-adik kamu yang belum selesai sekolah. Bantu mereka ya nak. Ketika ayah meninggal, baru dia terlihat, ya Allah, ada wasiat, ada pesan dari ayah untuk memperhatikan saudara-saudaraku yang belum selesai pendidikan. Saya akan melakukan itu. Kadang-kadang orang tua wasiat, nah, itu tanah yang sepetak itu sudah saya wakafkan. Jangan kamu gugat ya nak. Walaupun mungkin belum ditulis di atas surat. Kalau itu merupakan wakaf ayahnya, janganlah digugat. Sayang ayah, sayang ibu. Karena wakaf itu merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus sampai nanti di hari akhirat. Itulah harta yang diberikan oleh kedua orang tuanya, yang sampai nanti harta itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa banyak anak menggugat tanah wakaf ayahnya ketika tanah wakaf itu sudah mempunyai nilai atau harga jual yang mahal. Ya Allah, kenapa seperti itu? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya lagi, wa tasilur rahim allati la tusal illa bihima. Sambung terus tali persaudaraan. Tali persaudaraan itu akan tetap abadi, akan tetap kekal, akan tetap eksis ketika kedua orang tua itu masih ada. Ketika salah satu di antara kedua orang tua itu masih ada. Kadang-kadang kalau hari raya kemarin ditanya, enak nggak pulang ke kampung? Pulang. Kenapa pulang? Masih ada ayah ibu. Ada yang pulang. Masih ada ayah, masih ada ibu. Ketika dua-duanya tidak ada, nggak pulang kampung. Enggak, sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Padahal saudaranya ada. Kenapa tidak disambung tali silaturahim antar saudaranya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara tidak akan putus. Siapapun, apapun, tidak pernah akan putus. Karena itu adalah saudara. Saudara seayah, seibu, seayah saja atau seibu saja. Itu saudara dan tidak pernah akan putus. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena itu Rasulullah SAW memberikan nasihat. Sedekah kepada orang miskin, sedekah.
Tetapi sedekah kepada saudaramu yang miskin mendapatkan 2 pahala. Apa pahalanya? Pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala silaturahim. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada anak-anak kita, agar apabila orang tua itu masih ada, berbaktilah ketika orang tua itu masih hidup. Ketika orang tua itu sudah tidak ada, masih ada kebaikan, masih ada amal yang bisa disumbangkan anak kepada kedua orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saja pada pagi hari ini, dan kita lanjutkan insyaallah di hari yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.